agenda. Jawaban Pemerintah Kampar yang terhormat, Saudara Staf Ahli, para asisten, kepala dinas, badan, kantor, pada kesempatan yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan kesempatan. Dari pemerintah provinsi berupa bantuan langsung telah kami rangkum dan untuk selanjutnya terhadap karena kami dalam menjalankan program pemerintahan itu tentu ada yang sudah bukan apa yang satu minggu ke depan ya. Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Apa-apanya nanti? Ini kan laporan pemerintah daerah tentang pertanggungjawaban kinerja dia kan. Jadi sejauh mana capaian kinerja tahun 2020 ini yang kita evaluasi. Karena ini menyangkut nanti pada pembahasan berikutnya, ada masuk pembahasan APBDP, syaratnya ini RPP ini harus selesai. Jadi tahapan-tahapan ini kita selesaikan agar nanti ke depannya tahapan untuk PBDP dan APBD murni 2022 nanti bisa kita selesaikan dengan tepat waktu. Jadi mudah-mudahan saya mengimbau tadi pada kawan-kawan Banggar untuk menyelesaikan kegiatan ini sesuai dengan waktu yang telah dibuat oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kampar. Untuk 2 minggu ke depan ya? Ya. Oke, terima kasih. ya, yang mana kami di dalam menjalankan roda pemerintahan itu tentu ada yang sudah tercapai, ada yang belum, ada dalam progres. Ini semua tentu harus dengan pengawasan yang baik, harus dapat bersama-sama berjalan kita laksanakan dengan baik. Tentunya endingnya adalah untuk percepatan pembangunan Kabupaten Kampar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Jadi tentu yang namanya tanggapan atau pendapat tentu pemerintah akan memberikan jawaban dan menjelaskan ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Saya rasa itu. Ketiga pada sore hari ini yaitu rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap RPP APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2020. Rapat ini kembali dipimpin oleh yang terhormat Bapak Muhammad Faisal SP. Silakan. Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar, quorum telah terpenuhi, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tepat pada pukul 15.43 WIB, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 secara resmi saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati Kampar, yang terhormat Saudara rekan pimpinan dan anggota Dewan Kabupaten Kampar, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Kabupaten Kampar, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, yang terhormat Saudara Staf Ahli, para asisten, kepala dinas, badan, kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, yang terhormat Saudara Resan Pers dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar pada hari ini. Selanjutnya, setelah beri salam, tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemputan majelis yang kami hormati, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan agenda paripurna pada hari ini adalah mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Untuk itu kami minta kepada Saudara Bupati Kampar dipersilakan dengan segala hormat untuk menyampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kampar, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kampar, saya hormati sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas perangkat daerah, bagian di Kabupaten Kampar. Selanjutnya rekan-rekan media yang berbahagia. Kesempatan ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sejak kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di sini. Kita akan melanjutkan rapat paripurna pada hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar yang terhormat, yang telah menyampaikan pandangan umum baik dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat, serta informasi yang kesemuanya itu kami anggap merupakan suatu tanggapan yang hakikatnya bersifat membangun untuk kesempurnaan dari rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Dari 8 fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, kami mengucapkan terima kasih atas saran, pandangan, dan pendapat yang telah disampaikan. Selanjutnya, terhadap saran, pandangan, dan pendapat yang telah disampaikan dimaksud dapat kami rangkum dan jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian Ranperda pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 Ayat 1 menjelaskan kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Mengacu dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten Kampar telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tanggal 21 Juni 2021. Adapun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan juga dilampirkan laporan keuangan telah diperiksa oleh BPK beserta ikhtiar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD yang dalam hal ini berupa buku 1 terhadap penyampaian laporan ini telah kami sampaikan sesuai dengan amanat undang-undang dimaksud. Selanjutnya, terhadap tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kampar telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Riau. Yang berikutnya berkenaan dengan realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2020 terrealisasi sebesar 2,364 triliun lebih dari target sebesar 2,452 triliun lebih atau 96,41% yang terdiri dari
pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 sebesar 245 miliar lebih atau 103,4% dari targetnya yaitu 237 miliar lebih. Realisasi pendapatan asli daerah melebihi targetnya sebesar 8 miliar lebih. Hal ini tentu tidak akan membuat kita berpuas diri atas pencapaian ini. Pemerintah daerah tetap berupaya secara optimal untuk meningkatkan penerimaan PAD dari tahun ke tahun dengan upaya atau langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan optimalisasi peningkatan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Melakukan kajian dan penghitungan potensi serta menggali sumber-sumber penerimaan PAD baru di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. Memberikan stimulus kepada wajib pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB P2 masa pajak periode 1995-2020, memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk pembayaran pajak daerah melalui teller Bank Rio Kopri, ATM dan Rio Kopri, sedangkan untuk pembayaran PBB P2 diberikan tambahan kemudahan melalui aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, GoPay, Lingaja, dan lain-lain. Yang berikutnya melakukan penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak, mengoptimalkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak asli daerah. Selanjutnya terkait beberapa pertanyaan fraksi-fraksi yang telah disampaikan dapat kami rangkum sebagai berikut. Terjadinya penurunan pendapatan di bidang retribusi. Terjadinya penurunan ini diakibatkan adanya beberapa pos penerimaan yang tidak tercapai target. Adapun target penerimaan dari sektor retribusi yang paling rendah, realisasinya adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Dari target anggaran sebesar 8 miliar terrealisasi sebesar 6,2 miliar lebih. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor perekonomian masyarakat akibat imbas atau dampak COVID-19. Adanya terkait IMP perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Pihak bank tidak menerima pinjaman dari masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga pengembang enggan melakukan usaha di bidang perumahan. Terbatasnya ruang pengembangan wilayah izin karena sebagian besar rencana pengembangan perumahan masuk area pertanian dan perkebunan, sehingga perlu ada rekom TKPAD. Terdapatnya tagihan pendapatan daerah yang sah terrealisasi sebesar 489 miliar lebih dari target 499 miliar lebih atau 97,99%. Terdapat selisih sebesar 10 miliar lebih. Hal ini disebabkan menurunnya penerimaan bagi hasil provinsi sebesar 10 miliar akibat menurunnya pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor, ya balik nama kendaraan bermotor, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang berikutnya tentang realisasi belanja. Realisasi belanja pada tahun anggaran 2020 seperti yang telah kami sampaikan pada pidato pembuka adalah sebesar 2,497 triliun lebih dari anggaran sebesar 2,683 triliun lebih atau sebesar 93,09%. Dapat kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2020 yang lalu terdapat pengurangan alokasi belanja diakibatkan adanya pengurangan penerimaan dari pemerintah pusat dan juga dilakukannya refocusing anggaran akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia yang juga terdampak kepada negara kita seperti yang telah kita rasakan ini. Selanjutnya dapat kami jelaskan adanya peningkatan belanja tidak terduga yang dipertanyakan oleh fraksi
akibat dari alokasi refocusing untuk penanganan COVID-19 dan juga adanya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi berupa bantuan langsung tunai yang penganggarannya juga berada di belanja tidak terduga. Selanjutnya terhadap belanja subsidi tidak direalisasikan disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, yaitu transformasi program Bansos Rastra menjadi program bantuan pangan non tunai atau BPNT, di mana program Rastra pada tahun 2020 berlaku program BPNT, sehingga pada periode tersebut Pemda pemerintah daerah tidak perlu lagi untuk mengalokasikan belanja subsidi. Demikian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi yang telah kami rangkum, dan untuk selanjutnya terhadap beberapa penjelasan yang mungkin dirasakan masih kurang dapat kita bahas lebih lanjut pada pembahasan melalui Badan Anggaran Banggar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 di hari-hari selanjutnya. Akhirnya, perkenankanlah kami nyamakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Semoga amal ibadah dan usaha kita bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Kabupaten Kampar yang kita cintai ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.